Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, sebelum kita mulai ke tema belajar bareng di kesempatan kali ini, seperti biasa ya, doa terbaik yang bisa diselipkan dari seorang pemula. Sehat, sukses, lancar jaya dimanapun berada ya sobat kreatif, dan tetap semangat tentunya. Oke, kita langsung saja ke tema belajar bareng yang pertama ya. Kita coba persingkat agar durasinya tidak terlalu over ya sobat kreatif. Baiklah, dan yang pertama di sini saya akan coba praktekkan ya pembuatan pola garis tekukan untuk pembuatan rumahan sikat galon ya, atau rangka sikat galon seperti dalam video ya, yang mempunyai bentuk setengah dari persegi 8 atau oktagon. Baiklah, dan di sini saya sudah siapkan ya bahan plat ketebalan 1,2 mm dengan panjangnya saya sesuaikan dengan ukuran contohnya, yaitu 53 cm. Untuk lebar tidak saya patok ya sobat kreatif, karena di sini saya hanya fokus pada cara pembuatan pola garis dan cara penekukannya. Jadi kita hanya butuh ukuran panjangnya saja ya. Di bagian pertama kita buat garis di keempat sisinya dengan jarak 10 mm. Selanjutnya kita buat garis kedua dengan jarak 15 mm ya. Tapi hanya di bagian ukuran panjangnya ya sobat kreatif, di ukuran panjang platnya saja. Jadi di bagian lebarnya tidak kita buatkan garis yang sama. Jika sudah, sekarang masih di bagian panjang platnya kita buatkan garis di kedua sisinya dengan jarak dari titik garis 15 mm yang tadi ya, yaitu 60 mm. Kenapa 60 mm ya sobat kreatif? Karena bentuk oktagon di contohnya mempunyai sisinya dengan lebar 120 mm. Makanya kita bagi dua ya, yaitu jadinya 60 mm. Karena yang kita buat tidak utuh oktagon ya sobat kreatif, atau tidak utuh persegi 8, tapi setengah dari persegi 8-nya. Oke, jika garis 60 mm nya sudah dibuat ya, sisa ruang pada plat panjangnya bisa kita bagi rata ya dengan angka yang harus sama di ukuran 120 mm. Di sini kita buat 3 ruang ya dengan ukuran sama 120 mm. Jika sobat kreatif masih bingung ya dengan apa yang saya coba jelaskan, bisa lihat tanda merah di dalam tayangan videonya seperti ini. Oke sobat kreatif, untuk pola garis untuk pembuatan rangka sikat galon dengan bentuk setengah oktagon atau persegi 8 sudah kita selesaikan ya, dan cara penekukannya seperti ini ya. Di sini saya akan menekuk platnya dengan alat bending plat manual buatan saya sendiri ya sobat kreatif. Sekalian kita uji coba alatnya, karena kebetulan itu pesanan orang yang belum diuji coba sebelum dikirimkan pada pemesannya. Oke, yang pertama kita bisa mulai melipat full di bagian yang jarak 10 mm nya ya, di bagian lebar platnya. Jadi bukan di panjang platnya ya sobat kreatif. Penekukan full ini dimaksudkan untuk melipat total sebagai list ya di bagian sisi lebar platnya. Jika sudah kita tekuk full ya, kalau ketebalan plat dan panjang platnya masih terjangkau dengan kekuatan bendingnya, bisa kita teruskan dengan mengepresnya seperti ini ya sobat kreatif, untuk melipat total hasil tekukannya. Tapi jika ketebalannya ibaratnya contohnya ya di panjang 100 cm, penekukannya dengan ketebalan platnya di 1,5 mm, ada baiknya cara seperti ini tidak dilakukan ya sobat kreatif, karena alat bendingnya tidak akan kuat menekan, terkecuali ya alat bendingnya yang sistem press atau alat bending dengan sistem mata penekuknya utuh yang posisinya tidak berdiri seperti yang saya pakai ya, baru akan kuat mendorong platnya agar bisa melipat total ya sobat kreatif.
Jika ketebalan platnya seperti itu dan ukuran panjang platnya seperti itu, bisa diteruskan dengan cara meneruskan lipatan full hasil dari bendingnya dengan cara dipukul dengan alas balokan ya sobat kreatif, untuk menghasilkan lipatan totalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sobat kreatif. Sekarang kita lanjut pada bagian penekukan yang 10 mm di bagian panjang platnya dengan derajat tekukan 90 derajat ya sobat kreatif. Jadi bisa kita atur dulu stopper dan pengukur derajatnya pada alat bendingnya ya, agar hasil tekukannya sama rata. Dan hasilnya seperti ini ya sobat kreatif. Untuk garis yang jaraknya 15 mm bisa kita tekuk sama 90 derajat juga ya, dengan posisi penekukan bagian terpendek platnya berada di luar bending untuk membuat penekukan berbentuk U ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, sekarang di bagian kedua sisinya sudah mempunyai bentuk U seperti ini. Sisanya bisa kita lanjut dari yang jarak 60 mm dan 120 mm nya. Sisa pola garisnya bisa kita tekuk dengan derajat 135 derajat ya sobat kreatif. Seperti yang kita ketahui ya, untuk bentuk oktagon ini mempunyai derajatnya di 135 derajat. Oke, kita atur lagi ya stopper dan pengukur derajatnya pada alat bendingnya agar hasil tekukan semua sama rata hasilnya ya sobat kreatif. Dan kurang lebihnya seperti ini ya hasilnya. Sekarang kita coba samakan dengan contoh aslinya, apakah sudah sesuai ya. Baiklah, dan sepertinya sudah berhasil ya sobat kreatif dari apa yang saya coba praktekkan di kesempatan kali ini. Cara membuat garis rangka sikat galon dengan bentuk setengah oktagon dan cara melipatnya ya, kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, untuk di tema belajar bareng pemula yang kedua, saya akan coba berbagi tips dari sedikitnya yang saya paham untuk cara pemilihan mesin las yang cocok dan sesuai kebutuhan pada pekerjaan di bidang pengelasan seperti saya ini ya sobat kreatif, terkhusus di bidang pengelasan MIG dan juga MMA-nya atau pengelasan menggunakan elektroda, dan juga pemilihan fitur pada tiap mesin las, tentunya juga stabilitasnya ya. Kebetulan juga ya, unit yang ditunggu-tunggu baru sampai ke tempat saya. Nanti kita pelajari bersama-sama cara setting dan pengoperasiannya juga ya sobat kreatif. Oke, dan mesin las yang akan kita coba bahas lebih dalam di kesempatan kali ini adalah unit las multifungsi dari Wellmac dengan modelnya MIG 160i. Kita coba lihat ya isi dalam kemasan mesin las ini. Jika sobat kreatif membelinya, dapat perlengkapan apa saja ya di dalamnya. Baiklah, dan di sini ada kartu garansi, ada selang juga lengkap dengan 2 buah klem. Mesinnya bisa lastik dan MIG CO juga ya, jadi melibatkan gas. Tentunya harus sudah dapat selangnya juga ya sobat kreatif. Oke, selanjutnya ada palu terak karena mesin lasnya bisa pengelasan MMA juga. Terus ada stang las stick atau stang las MMA. Ada klem masanya juga, unit mesin lasnya, dan MIG TOS-nya ya. Oke, nanti kita coba bahas satu persatu. Saya akan coba mulai dulu dari unit mesin lasnya ya sobat kreatif. Untuk tampilan keseluruhan tiap sisi panelnya seperti ini ya sobat kreatif. Baiklah, kita awali dari panel tampilan depannya ya. Pada bagian sisi atas terdapat beberapa lampu LED di sini ya. Di sini ada 5 lampu LED dan 1 buah incing ya. Kita coba perjelas lagi ya sobat kreatif. Jadi kelima lampu LED ini penanda perpindahannya tiap mode pengelasan ya. Bisa terlihat dari tanda tulisan bagian bawah lampu LED-nya.
Yang paling atas sebelah kiri itu untuk pengelasan MIG menggunakan gas CO2 dengan wire ukuran 0,8 ya. Sebelah kanannya mode MMA pengelasan dengan elektroda. Terus di bagian tengah mode untuk pengelasan MIG menggunakan plug atau pengelasan MIG tanpa gas ya, dengan ukuran 0,8 untuk wirenya. Di bagian bawah mode jika kita pengelasan menggunakan mode argon atau TIG ya sobat kreatif. Di sebelah kanannya pengelasan MIG dengan plug tanpa gas dengan ukuran 1 mm untuk ukuran wirenya. Incing besar merah untuk memindahkan tiap mode ke mode lain ya sobat kreatif. Mesin las ini sudah menggunakan sistem digital di sini ya untuk pengaturan ampernya. Di bagian sisi kanan atasnya ada dua buah lampu LED juga ya di sini. Yang atas penanda OC ya sobat kreatif atau overcurrent ya. Di bawahnya lagi itu penanda power masuknya daya atau hidupnya mesin las ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, kita masuk ke dua buah knob yang berwarna merah yang di bawah ya. Untuk yang kiri adalah knob pengatur ARC yang terdapat pada fasilitas pada mesinnya. Dulu saya pernah bahas juga ya untuk fungsi ARC ini seperti apa pada pengelasan. Dan knob ini sangat berpengaruh ya sobat kreatif pada tiap mesin las seperti ini, terutama pengelasan MMA dan juga MIG. Nanti kita pelajari pada praktek ya pengelasannya seperti apa pengaruhnya ARC ini. Oke, dan untuk yang bagian kanan adalah pengatur untuk ampere di tiap mode pengelasan di mesin las ini ya sobat kreatif. Untuk di bagian bawahnya terdapat lubang touch untuk MIG-nya, dan ini salah satu yang harus diperhatikan dalam pemilihan mesin las, terkhusus las MIG ya. Sobat kreatif bisa cari mesin las yang kabel touch-nya yang bisa dipasang dan dicopot seperti ini, jangan yang dipaten ya, agar kita tidak kesulitan ketika mencari ukuran kabel atau selang touch-nya yang lebih panjang atau ketika terjadi kerusakan ya sobat kreatif. Dan untuk yang masih awam seperti saya dengan mesin las multifungsi yang kaya akan fitur seperti ini, di mesin las ini sudah disertai petunjuk langsung ya sobat kreatif untuk penempatan polaritasnya, jadi bisa mempermudah para pemula untuk belajar pengelasan atau pengoperasian mesin lasnya. Oke, kita ke bagian terbawah ya sobat kreatif, ada dua buah songket. Yang atasnya itu songket untuk negatif dan yang bagian bawah untuk positifnya ya. Tanda positif dan negatifnya di sini cukup bagus ya sobat kreatif karena bukan tempelan. Baiklah, lalu ada kabel polaritas dan juga ventilasi udara ya sobat kreatif untuk tampilan di panel bagian depan mesin las ini. Baiklah, sekarang kita ke panel bagian sisi sebelah kanan ya sobat kreatif. Di bagian sisi sebelah kanan ini adalah tempat pemasangan wire ya. Dan mesin las ini sudah bisa memakai gulungan wire dari 1 kg sampai 5 kg. Dalam pemilihan mesin las MIG, pemilihan kapasitas wire juga sangat penting ya sobat kreatif. Semakin besar kapasitas gulungan wire semakin bagus ya. Minimalnya bisa di 5 kg seperti mesin las ini. Itu kenapa ya sobat kreatif saya anjurkan, karena kalau kapasitas mesin MIG-nya hanya bisa 1 kg saja itu sangat susah ya. Tapi nggak tahu juga ya untuk di tempat yang lain sangat susah mendapatkan wire solid wire core ya atau kawat MIG dengan gas yang gulungannya 1 kg. Jadi kalau di tempat saya dulu sebelum pakai yang kapasitas mesin las MIG-nya belum ada yang 5 kg, saya harus gulung manual ya di gulungan 1 kg untuk agar bisa pengelasan menggunakan gas CO2. Oke, dan yang perlu diperhatikan juga dari pemilihan wire feeder ya sobat kreatif dari mesin lasnya. Untuk di mesin las MIG, jadi usahakan cari wire feeder yang geriginya di bagian sisi ya sobat kreatif seperti ini, jangan yang di bagian bawahnya. Bukan nggak bagus ya sebetulnya, hanya persenan cengkeraman untuk menarik keluar wirenya menurut saya kurang ya. Karena kadang-kadang ketika saya melakukan pengelasan MIG sering berhenti sendiri, jadi slip ya wire feedernya, muter tapi gulungan wirenya diem. Oke, di mesin las ini punya dua ukuran wire feeder ya sobat kreatif, tapi bisa dimasukkan juga ya untuk ukuran 0,6, 0,8 dan 1 mili yang bisa dipakai. Cuma di wire feedernya ini hanya ada untuk ukuran 0,8 mm dan 1 mm saja.
Untuk tampilan panel sisi sebelah kiri hanya terdapat lubang ventilasi udara dan merek dari mesinnya ya sobat kreatif. Baiklah, sekarang kita ke panel bagian belakang. Tombol on off seperti biasa ya, kabel mesin las, jalur masuk gas, lalu ada kipas pendingin. Untuk di bagian atas tidak ada yang mencolok ya sobat kreatif, seperti pada umumnya mesin las MIG. Untuk kabel input mesin las ini punya panjang di 150 cm ya. Untuk bawaannya kualitasnya standar ya, hanya di mesin ini lebih lentur ya sobat kreatif untuk kualitas kabelnya. Untuk panjang polaritasnya ada di 25 cm. Oke sobat kreatif, itulah beberapa fitur tampilan dan rincian yang terdapat pada unit mesin lasnya. Sekarang kita ke beberapa kelengkapan mesin lasnya ya. Untuk klem masanya sudah dilengkapi penjepit lapisan berbahan tembaga ya di sini dengan serabut tembaga pada bagian dalamnya. Untuk panjang kabel dari klem masanya ada di panjang 2 meter ya sobat kreatif, sangat pas ya kalau menurut saya untuk ukuran panjangnya untuk mesin las seperti ini. Untuk palu truk standar ya umumnya seperti pada umumnya di tiap mesin las. Lalu untuk kualitas selang cukup baik ya, mempunyai panjang di 280 cm. Di beberapa mesin saya baru dari Wellmax ini ya yang lebih dari 2 meter untuk selangnya. Biasanya banternya di 2 meter di 150 cm, malah pernah ada yang hanya di 1,20 meter saja ya. Oke, sekarang untuk bagian stang las MMA nya punya kualitas standar juga seperti pada umumnya ya, hanya sedikit lebih besar di mesin las ini. Bagian penjepit berbahan sama ya, tembaga juga. Untuk panjang kabelnya ada di 3 meter ya sobat kreatif, cocok ini buat yang ngelasnya suka keluyuran ya, sangat panjang untuk kabel stang lasnya. Oke, dan yang terakhir ada touch mic-nya ya. Lalu kita juga dapat tip holder lagi di sini ya. Jadi ada 2 tip holder dengan ukuran berbeda, untuk ukuran 1 mm dan untuk ukuran 0,8 mm. Untuk desain pada touch bawaan mesin las ini cukup keren ya sobat kreatif, sangat menekankan kualitasnya dari unitnya ya. Untuk panjang touch MIG 160i ini ada di 280 cm ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, kita langsung ke spek atau spesifikasi yang ditawarkan mesin las ini. Baiklah, dan untuk input power voltasenya di 220 volt 50 sampai 60 Hz, masukan arusnya di 32 ya. Kapasitas power di 7,4 kPa ya sobat kreatif. Rekomendasi screennya di 50. Penyesuaian ampere untuk MMA di terkecil 10 sampai 60 ampere sampai 160 ampere. Untuk ampere gas seal ARC weldingnya di 25 sampai 175. Untuk voltasenya di 11 sampai 26. Untuk no load voltasenya di 50 ya sobat kreatif. Kecepatan wire per menitnya di 1,5 sampai 16 per menit. Untuk diameter wire yang bisa dipakai dari 0,6 terus 0,8 dan 1 mili ya sobat kreatif. Efisiensinya di 85, power factornya di 0,7. Untuk ukurannya 280 kali 160 kali 270 dan beratnya di 7,5 kg. Oke sobat kreatif, itulah beberapa keunggulan yang ditawarkan MIG 160i dari merek Wellmax ini ya. Yang tidak ada di mesin las ini, yang pertama tidak adanya mode 4T dan 2T untuk manual dan otomatis laju wirenya. Yang kedua, tidak adanya fitur pengatur speeder wire ya, jadi lajunya akan tetap sama. Terus diisi kemasan tidak adanya safety semacam topeng, kedok atau kacamata. Dan di buku panduannya hanya terdapat satu bahasa, yaitu bahasa Inggris ya sobat kreatif, ditambah satu buku panduan disatukan dengan model atau seri dari Wellmax yang lain. Sisanya menurut saya sangat-sangat memanjakan para pemula seperti saya ya.
Oke, kita langsung ke praktek pengelasannya. Yang pertama di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan pengelasan MMA ya, atau pengelasan dengan elektroda terlebih dahulu di mesin ini. Di sini untuk setting kabel massa dan kabel stang lasnya seperti pada umumnya ya, massa di positif, stang las di negatif ya. Untuk setting ARC-nya kita coba tidak pakai ya sobat kreatif. ARC itu bagian daripada peleburan atau lelehan, bisa juga disebut busur ya. Jadi akan mempermudah pencapaian penetrasi dari pemanasan busurnya. Di digitalnya ampere terkecil langsung di 40 ya sobat kreatif, sampai maksnya di 160 di sini. Oke, kita atur modenya di MMA. Untuk media saya akan coba pengelasan di plat strip ya, ketebalan 8 mm. Untuk ampere saya akan atur di 85. Terus untuk elektroda saya akan pakai ukuran 2,6 mm dari RS ya sobat kreatif, dengan kodenya tetap di E6013 untuk pengelasan konstruksi ringan. Nanti next time kita bahas rinci juga ya untuk pemilihan elektroda yang pas pada tiap pekerjaan. Kita bisa pakai RB, RD atau RS. Nanti kita coba bahas ya di kesempatan selanjutnya. Baiklah, dan ketika mau melakukan pengelasan pastikan di tiap celah sambungan ya sobat kreatif tidak adanya kotoran yang menempel, agar penetrasi dan pelelehan media tidak terganggu ya. Oke sobat kreatif, untuk uji pengelasan pada plat 8 mm di ampere 85 cukup stabil ya untuk sejauh ini, dan hasilnya juga lumayan untuk hasil pengelasan dari seorang pemula ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba pengelasan di ampere 60 dengan media hollownya ketebalan 2,5 mm dan UNP ketebalan 5 mm ya. Untuk mencoba pengelasan las titik dan las tarik ya, apakah masih bisa stabil pengapiannya. Soalnya kadang ketika dipakai di ampere 80 ke atas stabil ya, ketika diturunkan malah mengecil drastis dan tidak stabil hasilnya. Baiklah, dan untuk hasilnya cukup memuaskan ya untuk di mode MMA-nya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba pengelasan menggunakan plug bore atau pengelasan MIG tanpa gasnya ya. Untuk modenya kita pindahkan ke mode pengelasan MIG tanpa gas yang bagian tengah ya sobat kreatif. Untuk wire saya akan pakai dari Wellmax juga ya, ukuran 0,8 dengan serinya WM strip 71 GS. Oke, kita coba pasang dulu ya sobat kreatif.
Baiklah sobat kreatif, kita coba pasangkan dulu ya touch mic-nya. Terus kita keluarkan untuk wire yang sudah dipasang tadi ya. Dan seperti yang bisa dilihat ya sobat kreatif, karena di mesin las ini tidak adanya speed wire seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi lumayan lama nunggu keluar wirenya. Oke, sekarang kita setting untuk polaritasnya. Untuk setting polaritas kita sudah nggak perlu bingung lagi ya sobat kreatif di mesin las ini. Kita tinggal ikuti saja petunjuk yang ada di panel depan mesin lasnya, bisa dilihat ya. Kalau untuk pengelasan mic tanpa gas, petunjuknya yang atas ya sobat kreatif. Jadi polaritasnya ke min, untuk klem masanya ke plus. Oke, sekarang saya akan coba dulu untuk alurnya di media hollow ketebalan 1,8 mm di sini ya. Untuk ampernya saya atur di 80. Oke, dan untuk hasilnya cukup ngeri ya sobat kreatif di pengelasan tanpa gasnya, penetrasi dan kematangannya juga ya. Apinya juga sangat stabil di sini ya. Malah lebih besar ya sobat kreatif kalau menurut saya daripada yang di MMA-nya. Mungkin pengaruh dari ukuran kawat, kalau di mic lebih kecil ya. Oke, sekarang saya akan coba ya di pengelasan plat ketebalan 1,2 mm ya, kita coba. Kebetulan ada hasil uji coba bending plat kedua yang siap untuk dikirim ke pemesannya ya sobat kreatif. Kita coba untuk atur ampernya di 50, sekalian kita cek apakah benar mesin las ini bisa dipakai di daya 900 watt. Kalau bisa sih dengan ukuran sebesar ini untuk mesin lasnya canggih ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, dan ternyata memang terbukti ya bisa dipakai di 900 watt untuk dayanya. Pengelasan di ampere 50 hanya membutuhkan daya di 436 ya di sini. Tidak sampai ke 600 watt ya sobat kreatif, berarti ketika dipakai di 60 ampere masih bisa dipakai ya di daya 900 wattan. Baiklah, sekarang kita coba di pengelasan dengan gas CO2 nya ya sobat kreatif. Wire kita ganti dulu ya dengan solid wire core, wire yang khusus untuk mic dengan gas ya. Untuk yang bingung perbedaan antara wire yang pakai gas dan yang tidak, bisa cek playlist video saya ya, pernah saya ulas rinci juga di channel ini. Baiklah, untuk solid wire core-nya saya pakai dengan seri AWS ER70S strip 6 ya di sini, dengan ukuran sama ya di 0,8 mm. Kita pasangkan dulu ya sobat kreatif. Untuk settingannya kita ambil yang bawah ya sobat kreatif, polaritasnya di plus, klem masanya di min ya. Kita tukar saja seperti ini.
Untuk mode kita atur ke pengelasan dengan gas CO2 yang ditandai merah ya sobat kreatif. Baiklah, untuk ampere saya pakai di 80 ya di sini untuk pengelasan pertama. Untuk ARC kita coba gak pakai ya, agar tahu pengaruhnya ke pengelasan mic dengan gas CO2 seperti apa. Nah, bisa dilihat ya sobat kreatif, untuk apinya putus-putus ya, dan lelehannya numpuk, hampir tidak ada sedikit pun penetrasi padahal di ampere yang besar ya. Sekarang kita coba ya naikkan ARC-nya di setengah seperti ini. Ini perkiraannya di 90-an ya sobat kreatif. Seharusnya ya knob putar ini jangan disamakan dengan knob ampere ya sobat kreatif, biar para pemula gak bingung ngaturnya, tapi harusnya pakai angka ya. Jadi para pemula paham diaturnya di angka berapa akuratnya. Baiklah, kita teruskan lagi ya. Bisa kelihatan ya dari apinya lebih stabil, dari suara juga cukup halus ya. Dan dari hasilnya juga kelihatan ya sobat kreatif, jauh banget antara yang pakai ARC dan yang tidak. Kita coba sekali lagi ya di mode gelapnya. Jadi sangat berpengaruh ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita ke uji penyambungan pada bahan hollow 2,5 mm dan 5 mm di sini ya. Oke sobat kreatif, untuk sepanjang uji coba pengetesan pengelasan dari mode MMA dan mic tanpa gas dan yang pakai gas, untuk sejauh ini di pengapiannya cukup stabil ya untuk mesin las ini. Kita lihat di pemakaian jangka panjang ya sobat kreatif. Next time kita update kembali ya apa yang akan terasa, apakah incok atau pelukah nanti mesinnya ya. Tapi mudah-mudahan ya tetap prima seperti pada pengetesan pertama saya di kesempatan kali ini. Oke, mesin las ini juga bisa dipakai di pengelasan TIG ya sobat kreatif, atau pengelasan argon hanya manual ya. Jadi next time untuk TIG-nya, karena saya harus persiapkan beberapa perlengkapan dulu ya untuk mengujinya. Dan kalau saya satukan sudah tidak akan terbayang lagi ya sobat kreatif, untuk durasinya akan mengalahkan tayangan Bollywood di layar kaca sobat kreatif semuanya ya. Oke sobat kreatif, kurang lebih seperti itulah belajar bareng kita di kesempatan kali ini. Tidak besar pengetahuan saya sebagai pemula di bidang las listrik seperti ini ya, tapi mudah-mudahan sedikit dan harapan besarnya bisa bermanfaat buat semuanya yang sama-sama sedang belajar di bidang ini ya seperti saya. Jadi penyemangat tersendiri untuk semuanya, jadi pemicu bagi yang awam untuk mengenal lebih dalam teknik-teknik dalam pengelasan dan pembuatan agar bisa lebih kreatif. Tidak harus punya bengkel sendiri ya sobat kreatif untuk kita bisa mengoperasikan mesin las. Minimalnya kita bisa perbaiki sesuatu atau berkreasi di rumah. Untuk maksimalnya kita tidak tahu rezeki dan jalan seseorang ya sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.